Tadi kita cerita tentang kerajaan Allah, Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu yang ada di YouTube, Facebook, WA, atau di Zoom malam hari ini mengalami kesembuhan? Karena kerajaan Allah sudah datang. Ya. Di Matius 11, Yesus pernah cerita bahwa Yohanes Pembaptis tidak ada seorang pun yang lahir dari ibu lebih besar dari Yohanes. Banyak yang panggil dia nabi karena Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang menceritakan tentang kedatangan Yesus, dan dia sendiri dinubuatkan di dalam kitab Yesaya, dan nabi-nabi sebelum dia tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Mengapa? Karena Yohanes Pembaptis dia tidak hanya memberitakan kedatangan Yesus, tetapi dia sudah berjumpa dengan Yesus. Dia melihat apa yang dijanjikan, dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelum dia. Tetapi dikatakan, siapa yang terkecil dari anak-anak kerajaan Allah itu lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Siapa orang-orang itu? Saudara dan saya. Karena waktu Yohanes Pembaptis masih hidup, kerajaan Allah belum berdiri di muka bumi ini. Kerajaan Allah belum established. Kuasa kerajaan Allah belum diberikan kepada saudara dan saya. Setelah Yesus disalibkan, dia bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Semua kuasa di bumi ini diambillah oleh Yesus, dan juga kuasa kerajaan Allah diambil oleh Yesus. Sehingga kerajaan Allah di-establish di muka bumi ini. Kapan? Pada waktu Pentakosta. Yaitu kuasa Allah kita terima, Bapak Ibu. Tadi saya dengar juga khotbah tentang, diberi contoh tentang seorang polisi. Polisi ada otoritas dengan pakaiannya, seragamnya. Tetapi kalau polisi tidak ada kuasa, tidak ada senjata, tidak bisa berdaya apa-apa dengan kriminal zaman sekarang. Jadi kuasa seperti senjatanya, seperti pistol, dan otoritas, yaitu seragamnya, Bapak Ibu. Begitu juga saudara dan saya. Kalau kita ada otoritas tanpa kuasa, kita akan menjadi agamawi. Melakukan kegiatan agama tapi tidak berdaya. Tidak ada kuasa. Tetapi kalau kuasa tanpa menjadi atau tidak memiliki otoritas sebagai anak-anak Allah, ilegal. Seperti pistol di tangan kriminal, itu ilegal. Pistol harus ada di tangan polisi, itu legal. Jadi saudara dan saya sudah legal dilahirkan kembali di dalam kerajaan Allah. Dan pada waktu kuasa turun di atas kita sebagai warga kerajaan Allah, kita legal dengan kuasa dan dengan otoritas. Sehingga kita perkatakan orang-orang sakit sembuh. Kita perkatakan mereka yang pergumulan ekonomi diberkati, terjadilah diberkati. Mereka yang sakit, lumpuh berjalan, kanker sembuh. Karena kerajaan Allah sudah datang, Bapak Ibu. Dan kita legal dengan kuasanya. Otoritasnya ada di mulut kita. Apa yang kita ikat di bumi, surga ikat. Kita katakan sembuh, sembuh Bapak Ibu. Karena otoritas itu. Amin Bapak Ibu. Dan ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Saya mau sampaikan lagi bahwa kadang-kadang ada yang tanya ya kepada saya, kalau kita punya otoritas, mengapa kita banyak mengalami tantangan dan pergumulan? Ya, saya ngobrol sama banyak teman ya, dan saya berkata, kalau tidak ada perang, tidak ada peperangan, tidak akan ada jenderal Bapak Ibu. Ya. Semua yang layak menjadi jenderal atau yang berpangkat jenderal itu punya pengalaman tempur Bapak Ibu, pernah turun di arena, pernah berdarah-darah, pernah mempertaruhkan nyawa. Tidak ada jenderal tanpa pengalaman perang. Itu namanya jenderal kacang-kacangan. Amin Bapak Ibu. Semua jenderal pasti kita mengalami tantangan. Jadi mengalami tantangan, buat tantangan keuangan, kesehatan, pergumulan, hukum, dianiaya dan sebagainya. Luar biasa Bapak Ibu. Dan ingat, Bapak Ibu, kita melayani, kita melakukan pekerjaan kerajaan sorga. Banyak orang yang suka, banyak orang yang mungkin tidak suka. Tetapi saudara dan saya, kita melayani
bukan untuk disukai. Kita melayani karena ketaatan, Bapak Ibu. Orang-orang yang punya otoritas kerajaan Allah, apa yang kita lakukan malam hari ini? Ketaatan. Di dalam kitab Matius pasal 10 juga dikatakan kita sembuhkan orang sakit, kita bangkitkan orang mati. Itu semua perintah sebagai anak-anak kerajaan Allah. Tugas kita taat dan melakukan. Saudara suka, puji Tuhan. Saudara tidak suka, saya nggak butuh saudara suka. Karena saya taat kepada Tuhan. Yang paling penting kita taat kepada Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Karena kita mewakili kerajaan Allah. Kita bukan mewakili kerajaan dunia. Dan bicara tentang kerajaan, ini kondisi politik, Bapak Ibu. Karena dunia ada dua kerajaan, sistem pemerintahan. Ada yang presidensial, ada yang secara kingdom. Kita berada dalam kingdom. Kita di mana keputusan raja itu adalah mutlak. Itu disebut hukum, itu law. Semua perkataan raja itu law, itu hukum. Kita bukan presidensial. Presidensial, kita tidak suka presidennya, jangan pilih dia lagi, turunkan dia. Demo. Tidak ada yang bisa turunkan Allah kita. Amin, Bapak Ibu. Dan eklesia itu dari bahasa Yunani, itu adalah kumpulan warga negara untuk membicarakan kepentingan negara. Kalau di bahasa Inggrisnya disebut church atau gereja. Kita kumpul untuk bicarakan masalah kerajaan-kerajaan surga. Amin, Bapak Ibu. Kita berada dalam peperangan itu hal biasa. Memang peperangan kita bukan pada darah dan daging, tetapi peperangan roh. Saudara dapat lihat dalam darah dan daging. Contohnya, ada orang yang mabuk-mabukan, ada orang yang perjinahan. Kita sudah lihat ada roh apa di dalam dia. Jadi roh memang tidak kelihatan, tetapi roh dapat terlihat lewat manifestasi fisik. Dan pada waktu kita dilahirkan kembali, kita menjadi manusia baru. Dan apa yang berada dalam fisik duniawi, kita masuk menjadi manifestasi dalam roh kerajaan surga. Amin, Bapak Ibu. Saya berdoa saudara bukan hanya warga negara kerajaan biasa-biasa saja, tapi saudara adalah jenderal-jenderal Allah, ya, yang tidak takut mati, tidak takut tantangan, tidak takut pergumulan, tidak takut apa aja, termasuk manusia, termasuk yang ngaku-ngaku nabi lah. Semua itu bohong. Tidak ada nabi lebih besar dari Yohanes Pembaptis, kata Yesus. Tidak ada. Apalagi yang abal-abal. Tetapi yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari Nabi Yohanes. Amin. Yaitu saudara dan saya. Tidak ada yang lebih besar dari saudara dan saya. Saudara dan saya dipenuhi bukan hanya otoritas tapi kuasa. Tuhan Yesus memberkati.